Pembukaan pintu suci atau Holy Door di Keuskupan Agung Jakarta. Di Keuskupan Agung Jakarta, pembukaan pintu suci dilakukan secara serentak di gereja-gereja yang mencakup di 9 dekanat. Bulla Spes non confundit. Paus Fransiskus berharap semoga tahun yubileum ini menjadi kesempatan bagi semua umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus, yang adalah pintu keselamatan kita dan sumber pengharapan. Tahun Yobel dalam tradisi Yahudi adalah tahun ke-50 dan pelaksanaannya berdekatan dengan perayaan Tahun Perdamaian. Tahun Yobel identik dengan pembebasan para budak dan pembebasan hutang. Pada tahun 1470, Paus Paulus II mengubahnya menjadi perayaan setiap 25 tahun, meskipun Paus dapat mengadakan tahun yubileum luar biasa seperti pada tahun kerahiman 2016. Dalam tradisi Katolik, tahun yubileum merupakan waktu untuk pembaruan spiritual, penebusan dosa, dan perbuatan amal kasih. Mengapa harapan tidak pernah mengecewakan? Karena harapan menawarkan kepastian akan kasih Tuhan. Harapan akan menjadi teman perjalanan bagi umat beriman untuk berjumpa dengan kasih Tuhan dalam perjuangan kehidupan sehari-hari. Kita juga diundang untuk mewujudkan harapan itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Paus Fransiskus mengajak kita harus menyelidiki tanda-tanda zaman dan menanggapi persoalan yang ada sebagai tanda-tanda harapan yang harus diperjuangkan. Pengharapan itu sudah ada dalam diri kita, sedang kita hayati dan masih kita usahakan kepenuhannya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Ziarah menjadi unsur mendasar dalam setiap tahun yubileum. Ziarah atau sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Ziarah dengan berjalan kaki sangat mendukung penemuan kembali nilai keheningan dan kesederhanaan hidup. Indulgensi adalah penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni melalui sakramen rekonsiliasi. Indulgensi merupakan sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Para uskup selama tahun yubileum dalam perayaan di katedral atau gereja-gereja dapat memberikan berkat apostolik dengan indulgensi penuh. Semua imam dihimbau menawarkan ketersediaan dan pengabdian yang tulus untuk sebanyak mungkin umat beriman menerima sakramen rekonsiliasi. Bagaimana caranya memperoleh rahmat indulgensi? Ini ketentuan untuk umat di Keuskupan Agung Jakarta. Yang pertama, melakukan ziarah ke 9 gereja di 9 dekanat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Ziarah dapat dilakukan secara pribadi, bersama keluarga atau komunitas atau lingkungan. Yang kedua, menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun yubileum 2025. Yang ketiga, tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang keempat, mendoakan intensi Bapa Paus, dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasihnya. Yang kelima, melakukan perbuatan amal dan belas kasih
dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan, seperti orang sakit, tahanan, lansia yang kesepian, saudara-saudari yang difabel. Yang keenam, khusus untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah, misalnya karena sakit, lanjut usia, harus menjalankan tugasnya yang terus-menerus. Biarawan, biarawati di biara tertutup dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman atau kredo, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Indulgensi dari Bapa yang melalui mempelai Kristus, yaitu gerejanya, menjangkau pendosa yang diampuni dan membebaskan mereka dari residu akibat dosa. Luce adalah maskot resmi dari Jubileum 2025. Ia mewakili seorang peziarah Katolik. Ia memiliki rambut biru dan mengenakan jaket hujan kuning yang mengacu pada bendera Vatikan. Luce dan kawan-kawan adalah simbol perjalanan melalui badai kehidupan. Ia membawa tongkat yang bermakna ziarah melalui keabadian. Ia memakai sepatu bot berlumuran lumpur untuk melambangkan perjalanan yang panjang dan sulit. Matanya yang bersinar digambarkan sebagai simbol harapan hati. Ia juga memakai rosario, 4 warna jas hujan dari Luce, V, Sin, dan Sky, melambangkan semua manusia dari 4 penjuru dunia. Makna logo Jubileum. Logo tahun Jubileum 2025 dirancang oleh Giacomo Travisani dari Italia. Persatuan dan kemenangan. 4 sosok yang memegang salib mewakili umat manusia dari 4 penjuru bumi yang berpelukan, melambangkan kesetiakawanan dan persaudaraan. Harapan, jangkar yang terbentuk dari bagian bawah salib yang memanjang, menjadi simbol harapan di tengah tantangan hidup. Jangkar merupakan metafora harapan, seperti jangkar cadangan yang digunakan kapal-kapal dalam keadaan darurat. Perjalanan peziarah yang komunal. Perjalanan peziarah tidak bersifat perorangan, melainkan komunal, dengan tanda-tanda dinamis yang semakin berkembang menuju salib. Salib yang dinamis, salib yang membungkuk ke arah umat manusia, menyiratkan bahwa umat manusia tidak ditinggalkan sendirian. Porta Sancta. Gereja-gereja di seluruh dunia juga akan membuka Porta Sancta atau pintu suci yang memungkinkan umat di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi dalam perayaan Jubileum tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Di Keuskupan Agung Jakarta, semua 68 paroki juga membuka Porta Sancta di pintu gerejanya. Setelah melewati Porta Sancta, peziarah memasuki gereja dan berdoa tahun Jubileum, intensi doa Bapa Suci dan intensi doa pribadi. Peziarah dapat memberikan persembahan kasih untuk gereja yang dikunjungi. Panitia Jubileum di paroki dengan penuh keramahan menyambut dan mempersiapkan kebutuhan para peziarah. Porta Sancta, teks doa, suasana gereja yang mendukung, sarana parkir, kebersihan toilet, UMKM, makanan atau minuman, souvenir. Rombongan peziarah, kelompok besar menggunakan minibus, dimohon mengirim info ke paroki yang akan dituju H-3 sebelum kedatangan, mencantumkan nama kelompok, jumlah orang, dan waktu kedatangan. Waktu ziarah adalah mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Umat dimungkinkan mengunjungi lebih dari 9 porta sancta selama tahun jubileum untuk mengenali kekayaan gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Pembukaan pintu suci adalah panggilan Allah untuk kita semakin dekat kepadanya. Mari kita bawa hati yang penuh iman, pengharapan, dan kasih. Semoga perjalanan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.